warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Zahra, NPM 6020210112, kelas A22. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab falsafah. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani, filosofia. Arti harafiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan atau ilmu. Pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Thales. Thales dari Miletus yang diperkirakan hidup antara tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi, dianggap sebagai orang pertama yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal segala benda di alam ini. Baginya, asal segala yang ada ialah air. Air yang senantiasa bergerak dan tidak pernah diam dipandangnya sebagai asas kehidupan segala yang ada. Karena air merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan di bumi. Yang kedua ada Anaximenes. Anaximenes hidup antara tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Anaximenes berpandangan bahwa yang menjadi dasar bagi semua benda dan kehidupan di alam ini ialah udara, karena makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas, yaitu mengambil udara yang melingkupi alam semesta. Udara merupakan sumber kehidupan karena tanpa udara semua makhluk akan mati. Yang ketiga ada Herakleitos. Herakleitos hidup sekitar tahun 540 hingga 480 sebelum Masehi. Herakleitos berpendapat bahwa tidak ada yang kekal di alam ini. Segala sesuatu tentu mengalami perubahan. Jadi hakikat segala sesuatu ialah perubahan itu sendiri. Adapun perubahan itu berlaku di bawah suatu hukum yang disebutnya logos, artinya pikiran yang benar. Kata logika yang selama ini kita kenal berasal dari kata logos itu. Herakleitos telah meletakkan dasar bagi dunia baru, yakni dunia pikiran yang bernama logos yang bersifat kekal. Yang ketiga ada Pitagoras. Pitagoras hidup antara tahun 580 hingga 500 sebelum Masehi dan tinggal di kota Kroton, Italia Selatan. Ia dikenal sebagai seorang yang selalu berusaha membersihkan rohaninya dalam mencapai kesempurnaan hidup. Dengan cara pemurnian, manusia membersihkan jiwanya agar pada saat ia meninggal, jiwanya memperoleh kebahagiaan. Selain itu, Pitagoras juga dikenal pula sebagai ahli matematika. Maka dari itu, Pitagoras berpendapat bahwa segala sesuatu itu asal dari segala sesuatu itu ialah bilangan atau angka. Pandangannya tentang alam semesta bertitik tolak dari bilangan. Menurut pendapatnya, alam ini tersusun sebagai bilangan-bilangan. Oleh karenanya, manusia akan memperoleh pengetahuan tentang alam ini melalui pengetahuannya mengenai bilangan. Yang kelima ada Leucippos. Leucippos bertempat tinggal di kota Miletus. Ia dianggap sebagai orang pertama yang mengemukakan tentang atom. Pendapatnya ini kemudian dikemukakan oleh Demokritos. Menurut pandangannya, bahwa segala sesuatu yang ada itu terdiri atas atom-atom dan ruang kosong yang jumlahnya tak terhingga. Sebuah benda berbeda dengan benda lain karena bentuk, susunan, posisi, dan tumbukan antar atomnya.
Perlu diketahui bahwa kata atom terdiri dari kata yang berarti tidak dan tomos yang berarti dibagi. Jadi Leukipos berpendapat bahwa atom itu tidak dapat dibagi. Yang keenam ada Demokritos. Demokritos yang hidup sekitar tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Leukipos, yaitu dengan mengemukakan pendapatnya bahwa alam semesta terdiri atas atom-atom dan ruang hampa. Atom-atom itu bebas bergerak dan dapat mengubah posisinya. Atom bersifat kekal, tak dapat dilihat, dan tak dapat dibagi. Atom berbeda satu dengan lain dari ukuran, posisi, susunan, berat, dan kecepatannya. Perlu diketahui bahwa Demokritos juga berpendapat bahwa indera dan pikiran adalah dampak dari gerakan atom-atom. Suatu benda tampak oleh mata karena atom-atomnya yang selalu bergerak menyentuh atom-atom indera kita. Yang ketujuh ada Empedokles. Empedokles yang hidup sekitar tahun 490 hingga 430 sebelum Masehi berpandangan bahwa alam semesta terdiri dari 4 unsur utama, yakni udara, api, air, dan tanah. Masing-masing unsur ini memiliki sifat yang berbeda. Udara bersifat dingin, api bersifat panas, air bersifat basah, dan tanah bersifat kering. Suatu benda dapat terjadi karena adanya percampuran antara unsur-unsur tadi. Ada 3 filsuf besar. Yang pertama ada Socrates. Socrates yang hidup antara tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi merupakan seorang filsuf Yunani. Ia menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan agar manusia itu mampu mengenali dirinya sendiri. Menurutnya, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti dan penentuan kehidupan manusia. Berdasarkan pandangannya itu, ia tidak mempunyai niat untuk memaksa orang lain menerima ajaran atau pandangan tertentu. Ia justru mengutamakan agar orang lain dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri. Dengan demikian untuk itu ia menggunakan metode dialektika, yaitu dengan cara melakukan dialog dengan orang lain sehingga orang lain dapat mengungkapkan dan menjelaskan pandangan atau idenya. Dengan demikian dapat timbul pandangan atau alternatif yang baru. Socrates tidak meninggalkan tulisan-tulisan tentang pandangannya, namun pandangan Socrates tadi dikemukakan oleh Plato, salah seorang muridnya. Yang kedua ada Plato. Plato yang hidup sekitar tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi mengemukakan pandangannya bahwa realitas yang mendasar adalah ide atau aide. Ia percaya bahwa alam yang kita lihat atau alam empiris yang mengalami perubahan itu bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia penglihatan atau dunia persepsi, yakni dunia yang konkret itu hanyalah bayangan dari ide-ide yang bersifat abadi dan imaterial. Plato menyatakan bahwa ada dunia tangkapan indrawi dan dunia nyata atau dunia nyata dan dunia ide. Untuk masuk ke dunia ide diperlukan adanya tenaga kejiwaan yang besar, dan untuk itu manusia harus meninggalkan kebiasaan hidupnya, mengendalikan nafsu serta senantiasa berbuat kebajikan. Plato menyatakan pula bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 tingkatan, yaitu bagian tertinggi adalah akal budi, bagian tengah diisi oleh rasa atau keinginan, dan bagian bawah ditempati oleh nafsu. Akal budilah yang dapat digunakan untuk melihat ide serta menertibkan jiwa-jiwa yang ada pada bagian tengah dan bawah. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles yang hidup sekitar tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi pernah menjadi murid Plato selama 20 tahun hingga Plato meninggal. Ia senang melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan pernah menjadi guru Pangeran Alexander yang kemudian menjadi Raja Alexander yang Agung. Perlu dipahami bahwa ia juga mendirikan sebuah sekolah yang
disebut Lyceum. Aristoteles merupakan seorang pemikir yang kritis, banyak melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahuan pada masa hidupnya. Ia banyak menaruh perhatian pada ilmu kealaman dan kedokteran. Tulisan-tulisannya dapat dikatakan meliputi segala ilmu yang dikenal pada masanya, termasuk ilmu kealaman, masyarakat dan negara, sastra dan kesenian, serta kehidupan manusia. Tulisannya hingga sekarang yang terkenal ialah mengenai logika yang disebut analitika. Analitika ini bertujuan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemikiran yang bermaksud mencapai kebenaran. Dalam hal ini, inti logika Aristoteles disebut silogisme, yaitu cara berpikir yang bertolak dari dua dalil atau proposisi yang kemudian menghasilkan proposisi ketiga yang ditarik dari dua proposisi semula. Pentingnya logika dalam perkembangan ilmu akan dapat dipelajari dalam bahasa tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Aisyah Arfila, nomor absen 9 dari kelompok 3. Judul PPT saya yaitu Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan, dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar. Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Sedangkan aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Beberapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Pertama, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofis Grand Slam daripada Indonesia Merdeka. Kedua, menurut Noor Bakri, Pancasila adalah hasil permenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil permenungan itu sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yakni koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Ketiga, menurut sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat,
dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah, akademis, yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni kapitalisme dan komunisme. Pertama, kapitalisme menekankan kebebasan pemiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme yang sangat menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Beberapa hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat, antara lain: 1. Memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. 2. Membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Keempat, menjaga keseimbangan dan konsistensi antara lain tindakan dan pemikiran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Puspita Setiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai kesatuan nilai. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas, keputusan, dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat selayaknya berpedoman pada Pancasila. Fungsi Pancasila sangat penting, maka dari itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam setiap sila yaitu sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-sila dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai atau makna mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengikut perintah serta larangannya. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh dan merendahkan agama orang lain. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki makna seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia, saling menghargai pendapat. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Memiliki makna menggunakan bahasa persatuan Indonesia, memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia, cinta terhadap tanah air, mengutamakan kesatuan dan persatuan, berjiwa patriotisme dimanapun kaki berpijak. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini memiliki makna pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana, mengutamakan kekeluargaan, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, kebijakan dalam mengambil solusi, keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.
harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Menggapai tujuan adil dan makmur. Mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Di sini ada lambang sila ke-1. Dilambangkan dengan bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Lambang ini menggambarkan bahwa segenap bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Warna emas pada bintang tersebut merupakan gambaran sumber cahaya dari Tuhan yang menerangi Indonesia. Makna lambang sila kedua. Dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Gelang-gelang rantai pada lambang ini memiliki bentuk yang tidak sama dan terikat tanpa putus. Dalam ikatan rantai tersebut terdapat bentuk lingkaran yang melambangkan pria dan bentuk persegi yang melambangkan wanita. Rantai-rantai ini terkait tanpa putus sebagai gambaran hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan membantu, baik pria maupun wanita. Keduanya memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Makna lambang sila ketiga. Dilambangkan dengan sebuah pohon beringin berlatar belakang putih yang berperan sebagai simbol negara Indonesia sendiri. Pohon ini memiliki arti sebagai tempat berteduh dan sebuah bentuk kesatuan meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam. Layaknya akar pada pohon beringin yang banyak, setiap akar tersebut masih dalam satu pohon yang sama. Makna lambang sila keempat. Sila keempat dalam Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang merah. Lambang ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial dengan satu sama lain. Dengan demikian, keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial. Makna lambang sila kelima. Sila kelima dalam Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas yang merupakan sumber sandang pangan rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan gambaran tujuan bangsa Indonesia yang ingin menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan demikian, keadilan diharapkan dapat diwujudkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.